Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta pelatihan Office 365 dan Microsoft Teams yang berbahagia, yang saya hormati. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya sehingga kita bisa melaksanakan training daring ini dengan baik. Dan kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa semoga kita semua sehat dan mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan segala aktivitas kita di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mengikuti pelatihan ini. Tentunya ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semuanya sebagai pendidik dan semoga saja ini menjadi pelatihan yang bermanfaat bagi kita ya selaku pendidik. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf atas segala-galanya jika memang dari awal ya awal perekrutan, kemudian pembagian akun, kemudian terkait opening ya di grup-grup belum begitu maksimal ya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah untuk sesi ini kita akan membahas materi yang sudah saya tulis di metrik pelatihan yaitu Microsoft Form dan Microsoft Teams. Untuk Microsoft Teams sendiri sudah ada beberapa video tutorial yang sudah Bapak Ibu lihat. Dan saya melihat alhamdulillah dari hari pertama kita melakukan pelatihan via video tutorial, namun sudah banyak Bapak Ibu mengerjakan, bahkan sudah sampai berapa lencana dari salah satu Bapak Ibu yang sudah mencapai sampai 5-10 lencana dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Artinya Ibu secara keseluruhan tidak mengalami kesulitan. Namun kalau misalkan ada yang tertinggal, kemudian kebingungan, insya Allah 24 jam selama saya membuka HP akan saya balas, insya Allah. Yang terpenting, sabar dalam mengikuti pelatihan ini. Intinya, kami juga berusaha untuk terbaik, memberikan apa yang kami tahu, dan Bapak Ibu juga berusaha untuk sebagai peserta juga bisa menghargai kami gitu, seperti itu. Apalagi ini adalah gratis ya, tidak ada biaya yang dikeluarkan seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja, walaupun di dalam matrik pelatihan kan kita akan membahas terlebih dahulu adalah Microsoft Teams, kemudian Microsoft Form. Karena video tutorial terkait Microsoft Teams sudah saya share, maka saya izin untuk membahas terlebih dahulu Microsoft Form. Begitu Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Jelas Pak. Terdengar Pak. Jelas ya. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu yang yang memakai tablet ataupun handphone nanti bisa menyesuaikan. Karena nanti prakteknya saya banyak memakai laptop ya. Saya banyak memakai laptop terutama di browsernya ya. Walaupun kalau misalnya Microsoft Teams itu bisa pakai aplikasinya di download, akan tetapi kebanyakan berat gitu, kebanyakan berat. Tetapi kalau misalkan pakai browser itu insya Allah semuanya bisa mengakses. Walaupun di HP pun kalau kita setting di desktop mode itu bisa juga. Oke, kalau gitu langsung saja kita praktek ya, kita praktek. Tetapi nanti kita akan kembali melihat matrik pelatihan kita. Saya izin share screen.
Pak Lutfi boleh nyela sebentar, Pak Lutfi. Oke, boleh, siap. Boleh. Tanya saya, Pak Lutfi. Ini kalau misal ini kebetulan laptop saya udah nggak support kayaknya nih. Dan kalau apa namanya, kalau ada yang satunya, tapi saya harus berantem dulu sama anak saya nih. Oh ya, oke, Iya. nggak Nah, masalah. gini, Nah, sebentar Pak Lutfi, yang mau oke. saya tanyakan itu bisa nggak Nah, sih nggak usah downloadan gitu langsung apa dari apa ya, dari yang online barangkali atau ah, ah, pakai ah, browser gitu Pak. ah, Cuma saya oke. coba kemarin tuh pakai browser kok belum bisa ya. Oke. Siap Pak Torik atas pertanyaannya sangat bagus sekali. Boleh saya izin menjawab langsung? Monggo Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Torik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di-download itu memang kadang berat ya, apalagi kalau misalkan mohon maaf spesifikasi laptopnya belum apa ya namanya, ya pokoknya mohon maaf belum sesuai gitu. Makanya tadi saya sampaikan lebih browser saja. Kenapa? Pakai HP pun bisa. Tinggal nanti HP disetting dengan mode desktop seperti itu Bapak Torik. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan ya menuju ke browser. Apakah layar saya sudah nampak ini? Sudah nampak ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu penasaran saya itu siapa gitu ya. Saya akan mencoba untuk memperkenalkan diri saya ya. Oke, saya masuk ke sini saja. Di sini ada profil saya. Tadi kebetulan saya usai kegiatan sosialisasi MPLS ya. Jadi memang kegiatannya crowded banget dan ini nanti jam 4 itu saya memberi pelatihan tentang Google. Jadi memang estafet. Jadi kalau misalkan nanti belum selesai nih jam 4 ya mau nggak mau kita harus terpaksa selesai. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita bisa diskusi seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah profil singkat saya ya. Bahwa saya di sini di samping menjabat sebagai staf ekskul dan lomba, ya, tetapi juga di bawah sebagai kesiswaan SMA IT. Saya termasuk guru Apple ya, Apple Teacher dan Certified MIE ya, kemudian Websys EduTech Partner, kemudian guru matematika dan DKTC Trainer seperti itu. Ini adalah link daripada channel YouTube saya. Beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan adalah yang pertama penulis jurnal, ya ini terbit pada tahun 2018, kemudian penulis pembahasan soal USBN, UNBK, khususnya di matematika tahun 2019, penulis buku studi falak dan trigonometri tahun 2015, kemudian buku tajwid 2016, editor majalah, kemudian instruktur jurnalistik, kemudian penulis artikel-artikel yang dimuat ya sejak tahun 2015 dan mendapatkan juara 1 pembuatan video pembelajaran tingkat SMA tahun 2020. Itu singkat daripada biografi saya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana cara membuka produk Office 365. Silahkan buka browser. Ini ya. Kemudian silahkan Ibu sekalian login aja nih, Office 365 login. Gitu. Ini login. Klik. Diketik di browsernya Pak ya. Ya, diketik di browsernya nih, office.com ya, office.com. Login ya. Oke. Memang kecepatan loading itu sesuai dengan sinyal kita ya.
kebetulan ini sudah pernah saya login di sini, sehingga tampilannya langsung berubah pack layar saya dengan akun Lutfi Adnan MZ1@guruinovatif.net. Seperti itu, Bapak. Sampai di sini langkahnya sudah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita patut bersyukur kita sudah mendapatkan akun Office 365 yang sangat powerful sekali. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti bisa memilih produk-produk yang ada di sini. Bisa melalui panel yang ada di sebelah kiri, nih digeser saja kursornya ke bawah, atau Bapak Ibu mencet titik 9 ini. Ya, titik 9 ini. Kita klikkan. Di sini akan ada banyak sekali aplikasi. Misalkan all aplikasi. Ada banyak sekali. Nah, nanti untuk kegunaan-kegunaannya itu nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Karena di pelatihan ini akan diajarkan hanya beberapa materi saja. Karena mengingat waktu dan tempat sangat terbatas seperti itu. Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa untuk tutorial Microsoft Teams sudah saya upload sehingga saya dahulukan terlebih dahulu pembahasan tentang Microsoft Form. Karena nanti khawatir kalau misalkan jam 14 belum selesai, ya saya terpaksa harus menyudahi seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa secara chatting dan sebagainya. Sehingga sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, jadi ini ya cara menuju ke website office.com. Di sini akan ada banyak sekali aplikasi ya, aplikasi. Bapak Ibu juga bisa searching ya, misalkan kegunaan OneDrive, kegunaan OneNote, kegunaan SharePoint, kemudian kegunaan Sway itu apa, semuanya bisa Bapak Ibu searching di Google. Oke. Saya akan mencoba membuka ini tim saya nih ya, tim saya. Di sini materi pelatihan. Kita akan membuka metriknya ya, akan membuka metriknya. Saya pakai sini saja, biar nggak terlalu berat. Microsoft, kemudian oke, metrik pelatihan. Oke, apakah tulisannya jelas Bapak Ibu atau perlu saya zoom lagi? Zoom lagi aja, Pak. Oke. Sip, ini 200 nih, agak sedikit gede. Cukup ya, saya rasa. Oke. Hari Oke, Senin cukup, Pak. kemarin kita sudah melakukan pelatihan melalui video tutorial ya. Di situ terkait bagaimana cara gabung, kemudian join, kemudian mengisi survei, kemudian juga MIC ya kan, Microsoft Educator Center. Dan Bapak Ibu juga sudah menyimak ya video tutorial dari kami bagaimana cara masuk ke MIC, mengikuti kursus pada Learning Path. Jadi Learning Path-nya itu banyak banget ya, banyak banget. Bapak Ibu terserah ya, pokoknya intinya adalah kita hanya meminta silakan ini tulisannya harusnya diralat, bukan 5 learning path tetapi 5 lencana seperti itu. 5 lencana yang sudah Bapak Ibu peroleh nanti akan mendapatkan poin 100. Nah, kemudian mengunduh transkrip kemudian menyimpannya di tim. Nah, ini juga sudah saya sampaikan video tutorialnya. Nanti kalau sudah diunduh ya berarti 100 poin ini Bapak Ibu dapatkan. Kemudian memasukkan redeem code. Nanti setiap satu redeem itu nilainya 20. Karena nanti kita akan ada pertemuan lagi tanggal 21, 22, 23, maka 20 dikali 3 yaitu
60 seperti itu. Dan nanti untuk surveinya, mohon maaf ini harusnya 4 ini, bukan 3. Surveinya kan dari kemarin tuh 40 poin, totalnya 200. Adapun survei juga Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana cara mengisinya. Untuk memasukkan random code juga sama. Jadi nanti di sini nih Bapak Ibu sudah bisa ya, nanti setelah pertemuan ini Bapak Ibu sudah bisa langsung masukkan kode ya, kode random code gitu. Nah, di pertemuan hari kedua. Nih di sini nih. Oke ya nih. Untuk sebentar. Nah ini. Nih, mengisi random code. Randomnya kodenya sudah saya isikan. Silakan lakukan setelah menghadiri pertemuan daring. Jangan lupa juga survei hari kedua diisi ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mencoba membuat kelas tim, pembagian kelompoknya juga sudah saya upload di sini. Kalau misalkan belum ada, silakan japri, maksudnya bukan japri ya. Kirim chat di ini channel forum diskusi seperti itu. Oke. Nah, kemudian hari sekarang nih kita akan belajar tentang Microsoft Teams, membuat kelas di tim, menambahkan siswa dan guru, mengelola kelas. Video tutorial sudah saya buat dan sudah saya upload baik di grup WA maupun di kelas tim Jabar 1 Mr. Lam. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Yang sudah mengerjakan namun untuk penamaannya masih keliru, silakan diedit namanya, yaitu kelas Jabar 1 nama peserta, misalkan namanya Lutfi, ya berarti Lutfi Adnan Muzamil, seperti itu. Boleh pakai strip, boleh gitu. Nah, nanti untuk akun saya nih, silakan ditambahkan sebagai teacher. Nanti untuk teman-teman lainnya bisa dimasukkan sebagai student sesuai dengan kelompoknya. Nanti untuk pengumpulan tugas kelas timnya silakan Bapak Ibu di get link kelas timnya nanti dimasukkan ke asesmen. Oke, nanti akan saya praktekkan. Nama kelas sesuai 30 poin. Kalau misalkan kelasnya tidak sesuai, ya nanti poinnya berkurang. Menambahkan narasumber sebagai guru 20, minimal 3, 10. Kalau misalkan banyak ya nggak masalah. Kemudian minimal 2 channel saluran. Misalkan channel teori, channel praktek, dan sebagainya. Ada chat diskusi. Ini juga sudah saya buatkan video tutorialnya. Oke, ini adalah Microsoft Teams. Untuk materi kedua adalah Microsoft Form. Bagaimana cara membuat formulir ya, dan membagikan formulir. Untuk membuat formulir, kemudian tautan formulirnya bisa di-upload langsung ke asesmen. Satu pertanyaan saja nih, ya 10 poin. Lebih dari 5 pertanyaan, maka Ibu akan mendapatkan 100 poin. Makanya nanti setelah semuanya selesai nih, akan ada waktu bagi saya untuk mengoreksi. Jadi kalau misalkan, wah sertifikatnya mana nih? Nah, jadi mohon maaf untuk bersabar seperti itu. Karena kami juga butuh waktu untuk mengoreksi berbagai tugas dan setiap tugas berpuluh-puluh peserta seperti itu. Oke, kita fokus dulu ke Microsoft Form karena Microsoft Teams sedikit banyak saya sudah menyampaikan di video tutorial saya. Oke, sampai di sini saya bertanya apakah bisa dilanjut Bapak Ibu sekalian? Lanjut, Pak. Oke, siap. Oke, tadi sudah saya praktekkan bagaimana cara masuk ke office.com ya. Kemudian bisa pilih di panel sebelah kiri sini nih, form ya, ini kan form nih. Nah, atau klik di sini. Ini namanya TT9 ajaib ya kan karena banyak banget nih. Nah, silakan klik form ya, Microsoft Form. Jadi Bapak Ibu sekalian, Microsoft Form itu sebenarnya sama dengan Google Form, hanya saja sedikit berbeda untuk teknisnya. Tetapi kami di sini bukan tidak akan membahas kelebihan kemudian kekurangan masing-masing produk tersebut karena itu bukan tujuan kita.
tujuan kita adalah Bapak Ibu tahu produk Microsoft seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kelebihan kekurangannya apa? Ya mohon maaf kami tidak membahas itu seperti itu. Intinya adalah kami memberikan training bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan Microsoft ya. Misalkan Bapak Ibu sudah familiar dengan Google, ya artinya ini tambahan ilmu bagi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Oke. Sudah masuk ke sini nih. Oke, sudah. Ini adalah beberapa form yang sudah pernah saya buat ya. Lalu cara membuatnya bagaimana? Tinggal nih di sini nih. Di sini kan ada apa nih? Ada tombol new quiz. Kalau Bapak Ibu ingin membuat quiz, sebenarnya ada materi tentang quiz, hanya saja tidak ingin terlalu banyak tugas ya. Sehingga saya akan memberikan minimal Microsoft Form. Nanti untuk kuisnya bisa secara pribadi Bapak Ibu belajar secara mandiri seperti itu. Jangan pencet sini ya, karena apa? Kita membuat formulir ya, misalkan formulir pendaftaran, misalkan formulir untuk survei dan sebagainya. Klik sini nih, klik panah, tanda panah. Nah, kemudian new form. Oke, loading. Kalau misalkan Bapak Ibu belum sign in, silakan sign in. Kebetulan di sini nih saya akan menggunakan akun saya. Ini Lutfi Adnan MZ 1. Loading. Oke. Bapak Ibu pastinya cukup familiar ya dengan ini karena misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa memakai produk tetangga seperti itu. Oke, tetapi bagaimana nanti perbedaannya? Nah, kita nanti bahas ya. Tetapi untuk kelebihan kekurangannya mohon maaf kami tidak fokus untuk itu. Oke. Untitled form. Artinya form ini belum diberi judul. Silahkan Bapak Ibu klik saja di sini. Oke, judulnya misalkan formulir praktek tim. Oke. Kalau ingin memberi foto, nah silakan klik sini, insert image. Bisa searching ya. Bin itu adalah search engine-nya Microsoft ya. Misalkan tim. Kita searching, secara otomatis akan ada gambarnya. Oke, saya klik di sini, kemudian add. Kalau misalkan sudah ada di komputer ya berarti Bapak Ibu pilih upload. Kalau misalkan sudah ada di OneDrive, pilih OneDrive. Kalau misalkan belum punya, langsung saja searching. Nah ini dia. Ini keunggulan, maksudnya apa ya? Perbedaan, bukan keunggulan ya. Perbedaannya. Perbedaan Microsoft dengan produk lainnya. Saya tidak akan menyampaikan ini lebih unggul, ini lebih jelek, enggak, tidak ya. Langsung add saja. Oke. Loading. Wah, apa ini? We do not support this file. Nah, berarti nanti bisa diganti, berarti tidak support. Misalkan ini, semoga saja bisa. Oke, bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya bisa alternatif text for screen reader. Jadi bisa Bapak Ibu masukkan teks. Misalkan tim. Oke. Ya udah nanti ketika di preview nanti di sini ada teks. Enter a declaration misalkan gini. Assalamualaikum. WRWB. Berikut adalah formulir praktek tim gitu misalnya praktek tim seperti itu. Ya udah misalkan silahkan diisi dengan teliti dan jujur. Nah. Oke, selesai. Selanjutnya pertanyaannya Bapak Ibu klik aja add new. Di sini ada banyak pilihan. Kalau
choice artinya Bapak Ibu membuat formulir berupa pilihan ganda. Kalau teks, maka berupa jawaban singkat atau jawaban sebuah paragraf. Kalau rating itu kalau misalkan Bapak Ibu ingin minta pendapat kepada yang ngisi nanti, apakah produk ini bagus, misalkan ratingnya biasanya rating 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kalau misalkan kliknya 5 berarti bagus. Misalkan ini data, date ya, tanggal. Klik di sini. Ini rangkeng ya, rangkeng, kemudian Likert, kemudian file upload, misalkan Bapak Ibu ingin anak-anak didiknya upload foto misalkan pakai ini. Ini juga apa? Oke. Kita akan mencoba semuanya ya, semua supaya Bapak Ibu tahu. Kita pilih choice. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Misalkan apa itu tim? LMS online. Yang kedua, LMS offline. Gitu. Oke, selesai. Misalkan harus wajib diisi. Klik di sini, request ya, request harus wajib diisi. Kemudian di sini apa? Nah, ini bisa diacak untuk, aduh, ini nggak tahu nih dari kemarin kalau saya bikin form selalu jalan-jalan sendiri. Mohon maaf jadinya. Ini acak, ini drop down, ini subtitle. Artinya kalau di bawah pertanyaan ingin diberi keterangan, maka silakan pencet subtitle. Kemudian add branching ini sebagai, nih kita coba aja. Nah ini, go to. Misalkan ketika anak-anak klik di sini, maka akan masuk ke sheet bagian tertentu gitu. Sebenarnya sama seperti produk sebelah, seperti itu. Oke, kita menuju ke teks. Oke, seperti ini kan. Misalkan kepanjangan LMS itu apa? Request. Misalkan di sini ya. Nah, ada keterangannya. Diisi dengan singkat. Oke. Udah, langsung saja menuju. Kalau misalkan mau menambahkan foto di sini ya, insert media. Kemudian add new. Rating, coba kita lihat. Nah, ini rating. Misalkan tanggapan Anda tentang tim. Nah, misalkan enter as subtitle-nya mau dihilangkan, ya udah klik sini aja. Ini label ya, kalau ada labelnya. Misalkan bintang 1 buruk, bintang 2 sedengan, bintang 3 standar misalkan. Nah, ini pakainya enter label. Ininya saya hilangkan saja. Nah, ini. Level 5, star. Ya udah, misalkan mau ganti misalkan number juga bisa. Biasanya kan star ya, bintang 5 gitu. Kemudian date juga sama. Ya udah, misalkan berapa tanggal lahir Anda. Gitu. Selesai. Kemudian yang selanjutnya di sini, ya ini ranking ya. Ranking. Kita klik ya ini. Jadi biasanya ranking itu yaitu pokoknya ranking 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian kita tambahkan lagi Likert. Nah, jadi misalkan di sini apa ya? Kebiasaan Anda. Loading. Nah, misalkan di sini membaca.
nulis. Nah, ini nanti bisa di klik sininya. Sebentar. Sedikit lola. Misalkan ininya 1, kalau 1 itu jarang. Ini 2 itu lumayan. 3 kadang-kadang, misalkan 4 selalu. Sering misalkan. 5 selalu. Oke. Kemudian add new. File upload. Nah, oke, continue saja. Kalau misalkan mau upload, misalkan upload foto diri Anda. Nanti untuk ukurannya, misalkan supaya cukup, maksudnya tinggal pilih saja 1 GB misalkan bisa. Kemudian add new, kita misalkan section atau ini nih net promoter. Nah ini. Jadi di sini bisa diganti nih. Misalkan tidak suka. Ini sangat suka. Nah, jadi penilaiannya, misalkan nilainya skornya 1 atau 0 atau 100 dan sebagainya. Ini tinggal pertanyaan aja, apakah Anda suka dengan tim misalkan. Nah, kalau misalkan 10 ya berarti dia sangat suka gitu. Oke, kemudian apa lagi? Yang terakhir, section. Section itu adalah ganti judul. Intinya sama ya, intinya sama dengan produk lain. Oke, saya remove saja sectionnya. Oke. Oke, formulir kita sudah selesai. Formulir kita sudah selesai. Tinggal kita nanti setting. Settingnya di sini nih. Titik 3 ya, setting. Kemudian di sini ada setting. Ah, nih. Jadi Bapak Ibu memilih ya, siapa yang bisa mengisi formulir ini. Gitu. Mohon maaf, saya cek apakah suara saya masih terdengar. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi gini, who can fill out this form? Biasanya ya, saya memilih anyone can respond. Kenapa? Karena khawatir audien kita tidak memiliki domain email yang sama. Makanya saya sering memakai ini, anyone can respond. Tapi kalau misalkan khusus untuk organisasi kita kan sudah masuk ke guru inovatif.net. Nah, ya udah silakan pilih ini saja. Kenapa? Karena yang lainnya mencegah orang-orang di luar organisasi kita respon. Artinya kan nanti khawatir itu. Nah, pilihlah ini. Kemudian record name. Name-nya bisa direkod dan sebagainya gitu. Kemudian when respond per person, ini adalah saat Ibu memberikan satu kesempatan kepada peserta didik yang mengisi ini. Misalkan peserta didik hanya cukup 1 kali mengerjakan, ya silakan diaktifin gitu. Kalau misalkan ini ya silakan ini. People. Jadi misalkan yang mengisi hanya orang-orang tertentu, misalkan Bapak Ibu melakukan monef misalkan kepada bagian Saspras. Nah, ya berarti silakan di spesifikasi tertentu gitu. Nah, ini kemudian option for respond. Ternyata ini bisa diatur. Mohon maaf saya menyinggung produk lain. Kalau produk lain kan harus menambah add-on seperti itu. Betul nggak Bu? Pak?
Iya, Pak. Nah, kalau di sini sudah ada fasilitasnya, ya, sudah ada fasilitasnya. Jadi sebenarnya sama, hanya saja kita perlu tahu supaya kita sebagai guru banyak pengetahuan yang kita terima. Accept berarti accept ya, artinya formulir ini masih bisa menerima respon. Lalu misalkan start date-nya kapan, kemudian end date-nya kapan, dan ini untuk mengacak pilihannya, kemudian ini custom. Custom itu kita bisa membuat, misalkan setelah Bapak Ibu sebagai responden mengisi formulir ini, misalkan terima kasih gitu kan, terima kasih gitu. Sudah mengisi formulir ini dan sebagainya. Ini bisa di custom. Tapi kalau misalkan tidak mau di custom, ya jawabannya ini your response based submit gitu. Artinya respon Anda sudah dikirim dan sebagainya. Nah, ini respon receive. Jadi kalau misalkan pengisinya supaya menerima respon setelah mengisi, maka silakan klik sini saja. Oke, dan kalau misalkan Bapak Ibu yang membuat formulir ini ingin mendapatkan, bukan, ini mohon maaf, jadi setiap respon ingin mendapatkan notifikasi email, maka silakan diklik sini. Biasanya saya klik sini. Kenapa? Supaya nanti Bapak, Ibu, misalkan siswa-siswi kita yang saat melakukan ujian dan sebagainya, kadang tanya, Ibu, apakah formulir saya sudah diterima atau belum? Gitu. Nah, saya mengaktifkan ini. Kenapa? Karena supaya nanti yang mengisi itu juga mendapatkan email, artinya ringkasan mereka saat mengerjakan formulir ini, gitu. Di sini juga sudah ada ini multi language. Jadi di sini hanya bahasa Inggris. Saya akan menambahkan bahasa Indonesia. Misalkan Indonesia. Oke. Oke, selesai. Kemudian ini nggak perlu, ini nggak perlu. Temanya juga bisa diganti. Temanya ini saja yang sedikit manis. Kemudian kita preview. Coba kita preview. Oke nih. Di sini saat tampilannya komputer. Di sini kita klik saat tampilannya di HP. Jadi ada dua preview ya, komputer. Tadi kita sudah memilih ya bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris nih. Hey Lutfi, when you submit this form, the owner will be able to your name and email address. Jadi saat kamu mengsubmit formulir ini, pemilik formulir ini akan bisa melihat nama kamu dan email kamu. Tetapi kalau misalkan, saya ingin terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi silakan Bapak Ibu add apa nih namanya, add language-nya. Kalau misalkan formulir ini untuk dunia, ya silakan tambahkan bahasa Arab, bisa tambahkan bahasa Korea, bisa. Jadi nanti banyak pilihan bahasa Indonesia. Misalkan ini bahasa Indonesia ya. Oke, ini kan secara otomatis akan berubah bahasanya. Microsoft itu adalah produk yang sangat membantu ya bagi keterbatasan kita. Termasuk di sini nih ada yang namanya immersive reader. Jadi kalau misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, buta misalkan ada seseorang yang buta, mohon maaf, misalkan contohnya gitu ya. Di sini bisa diklik, nanti akan ada suara yang muncul. Coba saya klik. Tapi sedikit proses. Karena nanti tampilannya beda. Nih, next, get. Nah ini akan bisa ngeplay. Semoga Bapak Ibu bisa mendengar. Loading. Wah, ternyata sedikit berat. Oke, tadi suara dari sini
apakah Bapak Ibu mendengar? Mohon maaf. Enggak, Pak, enggak kedengaran. Nggak kedengar ya? Berarti Ya. ini Terdengar, Pak. ini terdengar atau Bapak Torik terdengar? Enggak, Pak, enggak terdengar. Oke. Ponorogo jelas, Kak. Oke, jadi bisa membaca sendiri dengan memakai fitur immersive reader. Dan untuk fitur immersive reader itu selalu nempel ya. Tidak perlu kita atur-atur karena ini secara default ya, secara default seperti itu. Ya udah nih kan, tampilannya seperti ini. Misalkan membaca itu jarang banget, misalkan sering 5 gitu kan, unduh file dan sebagainya. Misalkan sangat suka 10. Seperti itu. Langsung misalkan kirimkan saya tanda terima. Bapak Ibu bisa juga memilih, saya ingin membackup apa yang sudah saya isi, ya silakan diklik dan kirim, selesai. Ini misalkan fitur di HP seperti ini. Juga sama, ada immersive reader-nya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan tadi untuk tugasnya kan tautan formulir dikumpulkan di penugasan. Ya kan? Kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat 6 pertanyaan misalkan lebih daripada 5, maka akan mendapatkan 100 poin. Caranya gimana? Tautan daripada form yang kita buat, ya langsung saja klik share. Ya, klik share. Ini langsung ketemu nih. Langsung aja copy atau di short dulu, artinya disingkat dulu untuk URL-nya. Oke, ini disingkat. Copy. Oke, sudah di copy. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalkan ngumpulkannya nanti, yang penting saya sudah ngopi linknya. Nah, silakan buka notepad-nya ya, notepad-nya kemudian di sini misalkan tugas Microsoft Form. Linknya ini misalkan. Nah, nanti di copy, disimpan. Oke, sudah selesai, langsung menuju ke Microsoft Teams ini. Ini. Penugasan dibuka. Sebentar, sedikit lola. Microsoft Form. Karena ini kan pengaturannya, bukan pengaturannya, ini kan tim saya sebagai guru, jadi sedikit acak-adul. Maksudnya ada yang di sini, ada di sini gitu. Tapi nanti kalau misalkan di siswa, semuanya ada di sini, ya ada di sini gitu. Microsoft Form ini, klik gitu. Dan tampilannya juga ternyata seperti ini, beda dengan itu. Oke, mungkin saya akan masuk ke akun saya yang satunya, yang sebagai siswa. Sebentar. Sebagai siswa. Oke, saya buka timnya. Jadi seperti itu Bapak Torik, juga ini termasuk saya menjawab pertanyaan Bapak Torik. Jadi masuk ke Office, kemudian silahkan pilih produk Microsoft Teams. Hanya saja di sini nih sinyalnya sedikit itu nih. Jadi belum nampak. Oke, sembari menunggu akun saya yang satunya, ya, sembari menunggu akun saya yang satunya terbuka, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau bertanya beberapa pertanyaan dari pelatihan hari pertama, terserah. Oke, saya buka mungkin 3 dulu, 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Oke, di sini ada pertanyaan nih. Oke, ini ada Ibu Nur Haidah. Izin bertanya, saya sudah mengumpulkan sertifikat tapi belum ada redeem code. Berarti saya batalkan dulu ya pengumpulannya. Kirim ulang setelah selesai, dapat 3 kode. Oke, jadi
Gini, Bapak Ibu, mengumpulkan sertifikat maksudnya itu apa? Lencana sama redeem code itu berbeda, Ibu. Kalau sertifikat itu kumpulkannya di asesmen, adapun redeem code itu adalah di MIC, jadi berbeda gitu. Adapun untuk hari pertama itu tidak ada redeem code, hanya mengisi survei saja gitu. Sudah saya jawab, kemudian saya coba buka form, Pak. Saya belum menemukan cara memberi kunci jawaban dan poin soal. Oke, jadi Bapak Ibu yang akan kami sampaikan ini adalah Microsoft Form, bukan Microsoft Quiz. Misalkan Bapak Ibu nanti penasaran bagaimana cara memberi kunci jawaban dan poin soal, nanti insya Allah akan kami sediakan video tutorialnya. Karena judulnya adalah Microsoft Form, bukan Microsoft Form yang kuis seperti itu. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ini tampilan saya sebagai guru, jadinya beda. Saya akan menunggu tampilannya sebagai siswa di akun saya yang satunya. Sembari menunggu, mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin sharing, atau memberi masukan kepada kami, nggak masalah. Kita terbuka, kita nyantai. Tapi serius. Ya, silakan Iya, Bapak Pak, Ibu. mau nanya, Pak. Oke, Bapak Torik. Tadi mengenai penghapusan apa namanya channel itu, Pak, itu gimana ya? Kan saya ceritanya salah nih, mau dihapus, tapi dia malah masih ada, cuma dia pindah ke deleted aja, tidak permanen gitu, tidak hilang. Oke. Cara untuk Siap. menghilangkannya gimana? Siap. Ini adalah akun saya yang satunya, Mr. Lam 99. Langsung saja, ya. Sembari menjawab pertanyaan Bapak, saya terlebih dahulu bagaimana cara menyetorkan tugas seperti itu. Oke, kemudian klik asesmen dulu ya, asesmen. Nanti Bapak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Jadi ini cara menyetor tugas ya. Kita klik asesmen. Mohon maaf, sedikit loading. Oke, ini dia. Jadi ini komplit ya, adalah tugas yang sudah saya kumpulkan. Ya, tinggal nanti kita nunggu si mentor atau si trainer menilai tugas kita. Nah, sekarang kita lanjut ke formulir nih, Microsoft Formulir. Kita klik di sini. Oke, lampirkan tautan formulir, silakan. Tadi kan tautan kita kan di sini nih. Nah, kita copy ya nih. Lalu menuju ke asesmen. Ini aja nih, add word. Ya. Kemudian di sini ada pilihannya. Nah nih, link. Nah, link. Oke, saya mungkin ingin membahas beberapa permasalahan yang kemarin Bapak Ibu hadapi. Ternyata tidak hanya Bapak Ibu saja yang mengalami kesulitan dalam mengupload ini. Mungkin karena ada faktor apa yang mengganggu produk Microsoft. Tapi alhamdulillah banyak yang sudah mendapatkan solusi diupload di OneDrive, atau Bapak Ibu produknya dimasukkan ke OneDrive, nanti copy saja linknya. Jadi nanti yang dikumpulkan hanya linknya saja. Nah, kemudian di copy aja di sini nih, copy. Nah, misalkan di sini adalah tulis saja Microsoft Form. Misalkan Bapak Ibu namanya siapa? Misalkan katakanlah ini Lam, Mr. Lam misalkan, Mr. Lam. Nah, jadi saya bisa tahu, oh ini Microsoft Form-nya Bapak. Misalkan Bapak Lutfi
tugas lainnya juga sama, misalkan Suwai Bapak Lutfi misalkan, atau Suwai Bapak Torik seperti itu. Nah, kemudian setelah ini ya udah langsung aja attach, ya klik attach. Nah, ini sudah masuk ke sini. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai lupa. Turn in ini adalah tombol untuk menyerahkan tugas kita. Kalau belum di turn in, ini belum masuk ke guru kita. Kita turn in. Oke, sampai tulisannya seperti ini. Oke, kita coba back ya, back. Kita coba back. Nih, kan? Yang sudah saya kumpulkan hanya, maksudnya sudah 2. MIC sama Microsoft Form. Yang lainnya juga nanti akan sama seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau misalkan ada revisi, waduh tadi salah, ya udahlah saya ingin mengunduh. Nah, silakan diklik saja yang sudah dikumpulkan, lalu undo seperti itu. Lalu di sini misalkan di delete misalkan remove gitu. Remove lalu diperbaharui. Setelah itu baru langsung di turn in lagi, seperti itu. Itu adalah cara mengumpulkan tugas melalui link. Jadi tidak hanya file ya, bisa juga Bapak Ibu kumpulkan linknya saja. Dengan syarat filenya sudah diupload di OneDrive. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Torik ya. Bagaimana cara menghapus channel. Oke, saya akan mencoba. Ini adalah kelas uji coba. Kemudian add channel dulu. Saya akan memberi nama channel ini sebagai uji delete ya, uji delete. Oke, standar, kemudian automatically. Kita akan mencoba channel uji delete ini kita delete. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu. Nah, di channelnya ini Bapak Ibu, kalau misalkan ini nih titik 3-nya nggak ada, silakan Bapak kursor. Lalu di sini ada titik 3, more option. Nah, di sini ada delete. Nah, di sini ada verifikasi. Apakah kamu benar-benar ya, are you sure you want to delete the channel? Semua conversation-nya akan terdelete juga. Tetapi file kamu mungkin saja bisa diakses di sini gitu. Oke, delete. Oke. Secara otomatis channelnya sudah nggak ada Bapak Ibu. Saya nggak tahu dari pertanyaan Pak Torik masuk di keranjang delete itu di bagian mana, karena beberapa kali saya mencoba saat delete channelnya ya tidak ada seperti itu. Itu Bapak Torik mungkin bisa membantu kalau misalkan ada sharingan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan saja. Intinya kami terbuka dan bukan berarti kami ya, seperti itu. Kita sharing. Seperti itu Bapak Torik. Baik Pak. Ini apa ya? Gimana cara share screen-nya Pak supaya Bapak tahu gitu letak permasalahannya. Nah, jadi saya bisa kasih lihat yang tadi itu yang masuk ke keranjang delete itu Pak. Oke. Jadi gini, Bapak, kebetulan ini meeting ini sudah saya setting supaya saya saja yang bisa presentasi. Jadi kalau misalkan seperti itu nanti Bapak bisa kirim sajalah fotonya secara japri atau misalkan langsung saja di ini apa namanya di forum diskusi. Ya, jadi supaya nanti Bapak Ibu yang lainnya bisa mengetahui gitu seperti itu. Oke. Siap, Pak. Oke, saya menuju ke metrik pelatihan. Jadi untuk Microsoft Form hanya itu saja. Lalu misalkan tadi Ibu Nur menjawab bagaimana cara memberi kunci jawaban sama poin soal.
itu adalah Microsoft Form yang kuis. Sebenarnya kemarin saya ingin memberikan, tetapi wah nanti terlalu banyak, khawatir memberatkan Bapak Ibu kan. Jadi nanti bisa saya buatkan video tutorialnya supaya nanti ringan. Karena kan dari awal saya menyampaikan bahwa pelatihan ini fleksibel ya, fleksibel gitu. Jadi jangan dianggap sebagai beban ya Bapak Ibu. Insya Allah kami selalu membantu 24 jam. Selama kami bisa akan kami jawab seperti itu. Dan untuk Microsoft Teams juga sudah saya sampaikan secara gamblang juga melalui video tutorial bagaimana cara membuat kelas, kemudian menambahkan siswa dan guru, mengelola kelas, dan sebagainya. Oke, sebentar lagi jam 14. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit menanggapi dari Pak Torik tadi mengenai menghapus channel ya. Bapak bisa buka yang tadi ya di channel Bapak yang buat tadi, yang di kelas uji coba ya kalau nggak salah. Oh, oke. Sebentar. Karena juga Ini ya? saya juga mengalami hal yang sama ya. Oke, lalu gimana Pak? Di general ini? kalau Oh di general sini. Di general. Kemudian? Mana ya? Apa di kelas uji coba ya kalau saya coba ya coba. Yang ada channelnya kalau nggak salah ada channel. Berarti manage team kalau manage team ya. Kemudian ini channel ini. Ya channel itu. Oh ini. Iya, di situ kan ada delete yang tadi sempat di delete kan ada di situ. Oke, tadi saya sudah menyampaikan ke Bapak Torik. Ini menyampaikan ke Bapak Torik ya. Menyampaikan ke Bapak Torik bahwa Microsoft Microsoft itu ada sistem sistem penyelamatan bagi si pemilik akun. Khawatir mungkin saja ini salah klik nih. Makanya mereka selalu menampung apa saja yang di-delete di folder ini supaya apa? Khawatir salah delete, bisa di-restore, jadi bisa dikembaliin. Nanti untuk saya sendiri belum tahu berapa lama ini nanti akan hilang. Seperti itu Bapak Torik sama Bapak siapa tadi? Saya tidak melihat tulisannya tadi. Seperti itu. Hal ini sudah saya sampaikan tadi kepada Bapak Torik ya melalui via chat. Seperti itu Bapak. Semoga saja bisa bisa dimengerti ya. Jadi ini namanya penyelamatan atau dari Microsoft Hawat. Jadi mungkin saja si pemilik kelas salah ngeklik. Nah, kalau salah ngeklik misalkan nggak bisa restore di sini padahal ada banyak materi, ada banyak conversation dan sebagainya. Kita bisa nangis kan gitu. Inilah beberapa item ya yang ditawarkan oleh Microsoft seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya juga sudah mepet, saya juga harus membagi waktu untuk melakukan pelatihan berikutnya, yaitu memberi pelatihan produk lain. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf jika pelatihan ini kurang kondusif ya. Tetapi insya Allah kami berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan panduan ya, bagaimana cara mengerjakan tugas, kemudian bagaimana cara menyerahkan untuk tugasnya tadi kan, kemudian metrik pelatihannya, agenda-agendanya, berusaha saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu sedetail mungkin. Jadi nanti Bapak Ibu mulai sekarang nih silahkan aktif di Microsoft Teams-nya ya, supaya nanti
simulasi, optimasi pembelajaran training ini di Microsoft Teams bisa baik ya, bisa baik seperti itu. Oke. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah pertemuan selanjutnya tetap ya di jam 1 sampai jam 14. Kalau untuk hari Jumatnya, saya akan mencoba berpikir lagi, karena kan hari Jumat ya, khawatir kalau jam 1 langsung join, khawatir apa ya namanya, tergesa-gesa, karena kan bagi yang laki-laki Jumatan, selesai kan biasanya kan jam 1 juga kan gitu. Nanti akan saya komunikasikan. Oke, ada yang raise hand, yaitu Ibu Rita. Bagaimana Ibu Rita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mr. Lam dan kawan-kawan. Ini saya protes sedikit. Protesnya ini, saya kan ngajarnya penuh nih, Mister. Saya kan ngajar SMA. Kami juga pakai Vicon gitu ya. Jadi ngajar kami itu dari pagi sampai jam 3. Ya, siap. Ini aja saya berbagi jam antara HP dengan Mister nih. Sama-sama Vicon. Jadi kadang saya matiin suaranya dari Mister jadi kayak gitu. Jadi saya susah berbagi badan gitu ya. Berbagi kerjaan karena Viconnya harus betul-betul menjelasin kepada siswa. Kayak Mister inilah meladeni siswa, nanyanya kayak mana, nyarinya kayak mana, begininya gitu ya. Jadi saya bingung nih antara mendapatkan ilmu dari Mister dan mengerjakan tugas kewajiban saya sebagai guru gitu. Jadi permintaan saya kalau dapat janganlah jam 1, kalau bisa jam 3 ke bawah gitu kan. Pasti guru-guru yang lain kan banyak juga dari guru nih. Pasti saya merasa guru-gurunya juga ngajar juga gitu. Kalau bisa. Oke. Terima kasih Ibu Rita atas masukannya. Jadi memang kemarin itu saya berusaha untuk mencari waktu. Hanya saja saya sendiri juga harus mengatur waktu karena kebetulan di jam 14 itu sampai sore saya harus memberikan pelatihan di lembaga lain, sehingga bagaimana caranya, bahkan kemarin saya bertekad apakah malam saja. Jangan, kalau malam khawatir Bapak Ibu yang sudah punya, maksudnya yang ada anaknya kan malah repot juga. Makanya nih saya berusaha untuk menyiasati ya, membuat video tutorial, dan nanti rekaman ini nih, meeting online ini akan saya upload juga di Microsoft Teams, sehingga bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk hadir bisa melihat rekamannya seperti itu. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tidak itu ya insya Allah bisa di cover dari rekaman. Intinya yang bisa hadir, silakan hadir. Intinya seperti itu Bapak Ibu, kami tidak memaksa untuk wajib hadir seperti itu. Karena ada rekaman, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas, dan tugasnya pun kan mudah banget ya. Kami tidak memaksa harus perfect dan sebagainya. Intinya adalah Bapak Ibu bisa secara standar. Kalau misalkan ingin maksimal ya silakan Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut secara mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah 14. Saya sudah harus login di produk lainnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sinta sudah menyampaikan, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu. Intinya silahkan diskusi di grup tim ya, di grup tim. Nanti saya mencoba melihat komen. Saya berharap simulasi pelatihan ini juga menjadi praktek kita saat kita menggunakan tim dengan siswa-siswi kita. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akan mengakhiri perjumpaan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Salam kenal juga bagi Bapak Ibu. Saya Lutfi ya. Dan tentunya saya di sini juga pasti lebih muda, artinya Bapak Ibu yang sudah banyak pengalamannya, sudah banyak garam kehidupan, otomatis silakan memberi masukan kepada saya secara pribadi seperti itu. Kita sharing ya, kita sharing sesama guru Indonesia seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi.